Di antara sekian banyak manusia, Allah pilih orang-orang beriman dan di antaranya adalah kita. Maka dengan itu juga, dengan keimanan itu juga kita harus meyakini bahwa iman itu tidak bisa sekedar mengatakan kami beriman, lalu dicukupkan dengan mengatakan perkataan tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un." Di penghujung ayat di dalam surah Al-Mu'minun, Allah mengingatkan kita, "Afahasibatum, apakah kalian mengira annama khalaqnakum abasa, kami ciptakan kalian begitu saja, wa annakum ilaina la turja'un, sedangkan kalian tidak dikembalikan kepada kami?" Lalu kemudian Allah mengingatkan kita bahwa ujian keimanan itu pasti dan akan selalu datang. Karena ujian itu adalah bagian dari pembuktian kehambaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Maka jika kita menerima takdir bahwa kita adalah orang yang beriman, kita harus menerima ketetapan di saat yang sama bahwa kita harus diuji karena keimanan itu. Iman adalah pemberian Allah. Berapa banyak penduduk manusia ini, berapa banyak penduduk bumi ini dari kalangan manusia, tidak semuanya Allah berikan kepada mereka dan takdirkan kepada mereka keimanan, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi ketika kita menerima keimanan tersebut, apakah kita cukup mengatakan kami beriman, lalu kita tidak diuji? Allah mengingatkan dalam pembuka ayat dalam surah Al-Ankabut, pembuka surah dalam surah Al-Ankabut, Allah mengatakan Alif Lam Mim. Apakah kalian mengira wahai manusia sekalian dibiarkan mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun? Lalu kata Allah, dan kalian tidak diuji? Padahal kami telah memberikan ujian-ujian itu kepada orang-orang sebelum kalian. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah. Bersama para sahabat-sahabatnya yang mulia ketika Allah menguji dia. Sampai keluar perkataan Nabi kita, saudara sekalian. Mata nasrullah. Ya Allah, kapan datang pertolonganmu ya Allah? Sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Supaya kita mengerti bahwa Nabi pun manusia. Ketika diuji, dia sebagai seorang manusia. Di saat yang sama dia sebagai seorang nabi. Kita perlu mengetahui bahwa dia adalah seorang manusia yang memiliki batas-batas kemanusiaannya. Sampai diabadikan ketika dia mengatakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mata nasrullah?" Kapan ini datang pertolonganmu ya Allah? Kapan akan datang bantuan darimu ya Allah? Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Diawali surahnya, diawali ayatnya dengan mengatakan, Allah mengatakan, Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira akan mudah masuk surga? Lalu Allah lanjutkan ayatnya. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira akan mudah masuk surga sedangkan belum datang kepada kalian ujian-ujian orang-orang sebelum kalian? Lalu Allah jelaskan secara detail apa ujiannya. Ada 3, Bapak Ibu sekalian. Kata Allah, Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Massathumul ba'sa'. Mereka selalu mendapatkan ujian, bencana-bencana. Dan kita mengalaminya hari ini. Saudara-saudara kita di saat yang sama di Masamba belum tentu merasakan apa yang kita rasakan hari ini di Goa. Saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Irak, saudara-saudara kita di Yaman belum tentu merasakan ketenangan seperti pagi hari ini yang kita rasakan di lapangan ini di Goa. Dan itulah adalah bentuk ujian dari Allah Azza wa Jal. Kata Allah, ujian orang-orang terdahulu selalu ada bencana-bencana yang datang. Wad-dharra, selalu ada bahaya yang datang. COVID-19 adalah bukti bahaya itu selalu datang. Tidak ada yang memprediksi. Para ahli pakar ekonomi tidak memprediksi. Para ahli tata negara tidak memprediksi. Ahli kesehatan tidak memprediksi. Jajaran pemerintahan tidak memprediksi. Semua pemimpin negara tidak memprediksi. Begitulah ujian dari Allah. Hanya yang punya iman yang akan lulus dalam ujian ini, Bapak Ibu sekalian. Bahaya yang selalu datang. Bukankah Rasulullah dibahayakan? Bukankah betapa banyak wabah juga setelah datang dari zaman Rasulullah? Wabah ta'un.
Bukankah Rasulullah ingin dibunuh? Bukankah Rasulullah dihardik, dilempari batu di Taif? Bukankah Rasulullah SAW sampai dikejar di dalam kamarnya untuk dibunuh? Lalu kemudian kita mengatakan mau masuk surga hanya dengan mengatakan kita beriman, hanya dengan bermain Facebook, Twitter, Instagram, lalu kita masuk ke dalam surga Allah? Tidak demikian Bapak dan Ibu sekalian. Massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu al-zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalah. Mereka diguncangkan dengan banyak ujian, banyak rintangan dari kanannya, dari kirinya, dari atasnya dan dari bawahnya. Makanya Rasulullah setiap pagi dan petang, dan ini kami anjurkan kepada semua yang hadir, terkhusus yang ingin terhindar dari wabah ini juga, untuk menghadapi bencana-bencana. Di antara sunnah Rasulullah SAW dalam menghadapi kehidupan ini yang banyak ditinggalkan oleh umatnya adalah zikir pagi dan petang. Betapa zikir ini begitu dahsyat. Seorang Nabi saja merutinkannya di setiap pagi dan di setiap petangnya. Dan di antara doa dalam zikir ini ada yang kata Rasulullah, siapa yang membaca 3 kali di pagi hari, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. 3 kali di waktu pagi dan dirutunkan oleh beliau di waktu pagi 3 kali. 3 kali di waktu petang dan dirutunkan oleh beliau di waktu petang. Padahal dia Nabi dan dia Rasul Allah Azza wa Jal. Kata Rasulullah, siapa yang membacanya tiap hari, setiap paginya 3 kali, setiap sorenya 3 kali, maka tidak akan ada bahaya yang menimpanya ketika dia membacanya di pagi hari 3 kali sampai datang waktu petang, waktu sore. Dan ketika dia membacanya di waktu petang, di waktu sore hari, tidak akan ada bahaya yang mendatanginya sampai datangnya waktu pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan kita, nabi kita, qudwah kita, yang mana juga kita sadar bahwa dia adalah manusia biasa? Ketika Allah mengatakan massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, ketika mereka digoncangkan dengan bahaya, dengan bencana dan bahaya, lalu digoncangkan dari kanan dan dari kiri, kata Allah, hatta yakuna rasul. Apakah Nabi kita tidak bersedih? Apakah kita mengira bahwa Nabi kita tidak menangis? Apakah kita mengira bahwa Nabi kita hidup dengan berbahagia terus? Tidak Bapak Ibu sekalian. Allah abadikan dalam Al-Quran. Sampai Allah mengatakan, hatta, sampai. Yaqula ar-rasul. Nabi kalian, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah. Sampai Nabi kalian ketika mendapatkan bahaya, bencana, ingin dibunuh, umatnya disiksa, keadaan negerinya diporak-porandakan, diusir dari kota kelahirannya Mekah. Apakah kalian mengira ujian itu membuat beliau bahagia-bahagia saja karena beliau tahu bahwa beliau pasti masuk surga? Tidak. Allah abadikan dalam ayat ini lalu mengatakan, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Nabi kalian mengatakan, mata nasrullah, ya Allah, kapan datang pertolongan darimu? Hari ini mungkin kita mengatakan, ya Allah, kapan Covid ini berhenti? Hari ini mungkin kita di saat yang sama mengatakan, ya Allah, kapan orang tua kami sehat? Ya Allah, kapan tetangga-tetangga kami sehat? Ya Allah, kapan bisnis kami bisa kembali lancar? Ya Allah, tapi di saat yang sama, di saat yang terdahulu, di Allah abadikan dalam Al-Quran ketika Rasulullah mendapatkan ujian ini, sama. Tetapi beliau mengatakan, mata nasrullah, ya Allah, kapan datang pertolongan darimu? Tidak mengatakan kapan ujian ini berhenti, saudara. Karena ujian itu adalah kelaziman bagi keimanan. Pasangan serasi dari keimanan itu ujian. Karena Allah yang menjanjikan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, kami pasti menguji kalian. Maka bukan memberhentikan ujian sebagai solusi, tetapi memperkuat keimanan sebagai jalan keluar. Makanya Rasulullah mengatakan, ya Allah, kapan, bukan mengatakan kapan berhenti ujian ini, tidak, tetapi yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata nasrullah, ya Allah, kapan datang pertolongan darimu? Menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tegar di atas jalan tauhid, tetap tegar di atas keimanannya, tetap yakin bahwa kalau kita selalu bertakwa dan taat kepada Allah, ujian ini akan berlalu. Sebagaimana dunia ini tidak ada yang abadi,
begitu juga dengan ujianmu wahai manusia. Tidak ada yang abadi. Hari ini kita diuji, besok kita dipuji. Kadang-kadang hari ini kita dipuji, besok kita diuji. Dan begitulah kehidupan dunia. Tetapi jangan ragu, karena Allah belum selesaikan ayatnya dengan hanya mengatakan dari perkataan Nabi kita, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Tetapi Allah tutup ayatnya dengan mengatakan, ala inna nasrallahi qarib. Sungguh, wahai Muhammad, pertolongan Tuhanmu Allah begitu sangat dekat. Seakan Allah ingin memberitahukan pada kita bahwa yakin saja, sabar saja, beriman saja, taat saja, dan jauhi segala larangannya saja, maka pertolongan Allah begitu dekat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurul barrur rahim.